Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya sebagai peserta praktik pengalaman lapangan gelombang 3 tahun 2021 yang berlokasi di usaha peternakan kambing Etawa Cabai Merah Farm. Blitar secara geografis terletak di 167 km ibu kota Jawa Timur, yaitu Surabaya, memiliki suhu di antara 24 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Blitar merupakan tempat dimakamkan presiden pertama kita, yaitu Bung Karno. Selain itu, Blitar memiliki peninggalan dan sejarah yang kuat, yang mampu membawa kita hingga di titik sekarang. Blitar juga mempunyai keindahan alam yang tiada duanya, keindahan yang asri dan alami dengan karakteristik tersendiri. Dan Blitar mempunyai budaya, tradisi yang masih terjaga, yang senantiasa selalu dijaga demi anak cucu kita. Blitar juga memancarkan pesona dan potensi, salah satunya potensi ekonomi dan potensi sumber daya alam yang ada. Di salah satu desa, tempatnya di Desa Selokajang, terdapat potensi ekonomi, itu usaha yang bergerak di bidang peternakan kambing Etawa yang dimiliki oleh Bapak Jazaul Khair atau biasa dengan panggilan Pak Jack. Beliau mendirikan suatu usaha tersebut sejak tahun 2005 dan diresmikan diberi nama Cabai Merah Farm pada tahun 2011. Dalam meningkatkan perekonomian, peternakan Cabai Merah Farm ini memiliki kambing Etawa jenis branding, seni kontes, dan perah. Peternakan Cabai Merah Farm terletak di dua tempat, yang mana antara kandang satu dan kandang yang kedua tidak jauh tempatnya. Kandang pertama di Dusun Maron, Desa Selokajang, sedangkan kandang yang kedua terletak di Dusun Selokajang, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat. Tapi, usaha peternakan ini berpusat di Dusun Maron, mulai dari pemerasan susu, pengawinan kambing, pengembangbiakan cemplek kambing, sampai penjualan kambing dan susu kambing. Kegiatan saya yaitu dimulai dengan pemberian minum pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Proses pemberian pakan kami menggunakan bibit atau pakan jadi. Jadi untuk sejenis konsentrat, tapi bukan konsentrat, tapi adonan sendiri. Jadi digabungkan 4 kali untuk konsentratnya, pagi, siang, sore, malam, dan untuk serat kekenyangannya kita kasihkan 3 kali di sela-sela sentrat, karena pemerahan kita ambil 2 kali pagi dan sore. Untuk cemilannya itu apa saja? Cemilannya itu kita pakai limbah pertanian sejenis limbah dari jagung benih, jadi pucuknya jagung itu campur jangkau dan penirnya jagung, serta limbah dari pohon atau ketela, kulitnya diselit lalu dikasihkan ke kambing. Benar bahwa pakan merupakan sumber tenaga atau energi bagi kambing. Pada peternakan Cabai Merah Farm, dalam modernisasi ini memanfaatkan atau menggunakan pakan hasil pembelian dari mitra produsen pakan ternak yang ada di salah satu tempat yang ada di Blitar. Pakan pada Cabai Merah Farm terdiri dari 2, yaitu pakan complete feed dan camilan untuk kambing.
kualitas dari kambing-kambing di peternakan Cabai Merah Farm harus selalu dipantau dan dijaga. Mulai dari pemberian pakan dan minum itu harus selalu dipantau, serta selalu diberikan vitamin dan dilakukan pemeriksaan kesehatan pada kambing paling sedikit 1 minggu 1 kali. Sebab pemberian pakan dan minum kambing itu berpengaruh pada pertumbuhan kambing dan juga kualitas dari kambing perah yang diambil susunya. Pemberian pakan pada kambing di kandang Cabai Merah Farm dilakukan mulai dari pagi hari, siang hari, dan sore hari. Yang mana pakan terdiri dari 2, pakan pokok dan camilan kambing. Itulah proses pengambilan pakan kambing Etawa Cabai Merah Farm yang berlokasi di daerah militer. Sesampai di rumah, kemudian disimpan di penyimpanan pakan kambing Etawa. Selain itu juga, setiap harinya pengambilan pakan kambing, yaitu pakan yang termasuk campuran dari pakan pokok kambing Etawa. Proses pengambilan susu dilakukan 2 kali sehari pada pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Setelah pemerasan susu selesai, kemudian diletakkan di botol-botol dan dikemas dan diletakkan di freezer untuk pendinginan. Setelah itu, jika sudah terkumpul, maka diantarkan ke mitra-mitra yang ada di daerah-daerah Jawa Timur, baik Blitar, Tulungagung maupun Trenggalek. Selain itu juga, jika konsumen ingin membeli baik daerah Sulakajang maupun daerah-daerah lain yang ada di wilayah Jawa Timur, bisa datang langsung ke lokasi kandang Etawa Cabai Merah Farm ataupun bisa melakukan transaksi melalui media sosial, yang mana susu kambing Etawa memiliki banyak manfaat. Di antaranya bisa melancarkan produksi ASI, meningkatkan imun tubuh, dan lain sebagainya. Kalau kriteria pasangan itu saat ini karena usia, jadi untuk kontes itu kita tergantung perawatan. Tapi untuk saat ini kita fokuskan ke breeding untuk hasil cetakan yang menuju ke kontes. Terakhir kontes itu 2019 dan menjuarai umum, bisa dikatakan nasional juga internasional, karena satu-satunya produk dari Indonesia yaitu VE. Kambing PE seni kontes ini tidak dimiliki di negara lain, hanya di negara Indonesia yang mempunyai kriteria postur besar, bulu panjang, kepala genong, telinga melipat, dan sepertinya yang terbagi 12 parameter itu meliputi kesemuanya. Jadi barongan ini prestasi terbaik, juara 2, bisa dikatakan nasional juga internasional, karena satu-satunya ikon Indonesia yaitu adalah kambing PE ini tidak dimiliki dari negara manapun kecuali di Indonesia.
Hasil peranakan dari pejantan barongan telah ada di berbagai kota yang ada di Indonesia dan telah menjuarai di tingkat kontes regional atau daerah maupun kontes tingkat nasional. Pengembangbiakan serta pemasaran pada peternakan cabai merah farm berfokus pada mitra yang ada di berbagai kota di Indonesia. Bahkan terhitung 80% telah ada di daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa. Salah satunya ada di Trenggalek, Malang, Tulungagung, Lumajang, dan lain sebagainya. Video tersebut proses pengiriman kambing dari peternakan cabai merah farm menuju peternakan yang ada di Ngerando, Trenggalek. Prestasi yang diperoleh di peternakan cabai merah farm sangatlah banyak, diantaranya pernah menjuarai kontes regional yaitu yang ada di Jepara, menduduki posisi kedua, sedangkan di tingkat nasional yaitu pejantan barongan menjuarai prestasi kedua nasional maupun bisa dikatakan prestasi tingkat internasional. Itu tadi kegiatan saya selama PPL cabai merah farm pada lokasi yang pertama. Selanjutnya bagaimana kegiatan saya selama di lokasi yang kedua yang berada tidak jauh dari lokasi pertama, yaitu di Dusun Selokajang, Kecamatan Sentul. Saat berkunjung ke lokasi kedua cabai merah farm yang tidak jauh dari lokasi kandang pertama, saya mengetahui bagaimana proses pengembangbiakan kambing jenis breeding dan seni kontes. Selain itu juga saya mengetahui proses pemasarannya, yang mana kambing-kambing etawa seni tidak ada harga standar, namun kesepakatan antara pembeli dan penjual di peternakan cabai merah farm dengan sesuai kualitas kambing tersebut. Dan cabai merah farm pernah menjual kambing seni dengan harga 100 juta, yang mana kambing tersebut masih berumur 26 bulan. Selain itu juga saya ingin mengetahui proses pembangunan kandang baru yang berada di lokasi kedua cabai merah farm. Assalamualaikum Mbak Desa. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana usaha perkembangan ini etawa? Untuk di kandang ini, Ya. untuk di kandang ini, alhamdulillah untuk tahun terakhir di masa sisa-sisa pandemi, semoga saja sisa-sisa pandemi, alhamdulillah untuk di etawa tidak ada pengaruhnya masalah pemasaran atau harga. Yang jelas di etawa di 2 tahun terakhir atau di masa pandemi harga semakin melambung berlipat-lipat, khususnya di PE Kambing Seni Kontes. Kalau yang di kandang ini sekitar 1 tahunan yang lalu, ini masih belum lama dan masih masa perbaikan, belum
jadi Rencana buat kampung untuk ke depan kami yang di kandang ini alhamdulillah sudah mulai nambah kandang lagi di belakang sana. Semoga saja cepat selesai, dan problem yang kita alami di tahun ini memang kekurangan untuk kandang memang, karena juga terkait populasi semakin ramainya etawa, jadi kita mengembangkan usaha ini dan semakin menekuni juga memperbanyak populasinya. Bagaimana Pak? Apakah bisa Yang kandang ya, pembuatan, monggo di belakang. Tapi masih mulai muda. Ini untuk mulai fondasi, jadi kandang itu yang utama adalah pancatan. Kalau kambing memang kan tidak bisa diatur karena tingkah lakunya memang liar, juga fondasi ini yang utama harus dibuat yang kokoh, dan desain ukurannya jangan sampai keliru, karena kalau keliru dalam pembuatan fondasi ini akan menunjang ke depannya. Ini harus benar-benar dipikirkan matang secara ukuran untuk kambing hasil fondasi. rencana ini isi berapa setiap kampung? Kalau isi ini tergantung, karena per kotak itu selera masing-masing. Yang jelas ini satu set ini 15 meter. Jadi kami membuat satu setel itu 2 set. 2 set. Dengan bahasa lain, sehari-hari kambing itu satu set kandang itu ideal 15 meter. Jadi kami membuat satu paket yaitu 2 set dengan ukuran satu setnya ini 15 meter kali 2. Jadi untuk yang 2 ini yang ditarik ke belakang. Ini sampai sana ini kalau bisa jangan kurang dari 2 meter, karena nanti kalau kurang bila mana kambingnya itu membesar, semakin besar itu tidak ada kesulitan untuk menambah lebarnya, karena terkait fondasi ini. Tapi nanti kalau masalah seket per kamar itu tergantung kita. Jadi ideal untuk kambing seni 2 meter kali 1,5 untuk indukan. Tapi untuk jantan itu idealnya 2 meter kali 3 meter. Nah, itu untuk jantan. Pada suatu hari saya berkunjung ke suatu tempat, yaitu Pasar Hewan Terpadu Srengat, yang mana merupakan tempat organisasi berbadan hukum, salah satunya organisasi kambing PE Seni Kontes yang bernama IGB, singkatan dari Indonesian Goat Breeder, yang menaungi kambing-kambing seni. Dan organisasi IGB tersebut bertujuan untuk membina para peternak kambing yang ada di Indonesia untuk mengetahui kualitas kambing yang baik. Di masa sebelum pandemi, IGB mengadakan setiap seminggu sekali per DPC atau per kota, dan dilakukan 5 kali setahun per DPP pada event nasional. Pak Jack selaku pemilik peternakan Cabai Merah Farm berperan besar pada organisasi Indonesian Goat Breeder ini, yang mana pada event-event kontes di tingkat kota atau regional dan di tingkat nasional. Kontes itu penilaiannya apa saja?
Kalau kontes selain penilaian kita menengok ke belakang dulu, perawatannya beda dengan yang kambing perah. Kalau kambing kontes perawatannya dengan cara khusus seperti susu, telur, minyak ikan, sekor, bubur kacang hijau dan lain-lain. Tentunya juga beda farm, triknya juga beda-beda. Tentunya untuk menilai atau menopang ke-12 parameternya seperti dulu, telinga, kepala, postur, ekor, rewos, kaki, gelambir, leher, amping atau puting, testis, seperti itu. Jadi ada 12 parameter yang dinilai di dalam kontes kambing PI ini. Usaha peternakan kambing Etawa beberapa tahun belakangan sangat banyak peminat. Maka dari itu, dari peternakan-peternakan yang ada di Indonesia tentunya memiliki strategi dalam pengembangannya. Salah satunya strategi yang dilakukan di peternakan cabai merah farm dalam modernisasi ini. Peternakan kambing Etawa cabai merah farm memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitar karena dapat membantu masyarakat, yaitu bisa meningkatkan pendapatan rumah tangganya dan memberikan peluang usaha di bidang peternakan, dan khususnya memberikan juga pengaruh pada daerah-daerah sekitar yang ada di Jawa Timur. Terkait dengan TPL ini, yaitu mengenai strategi usaha peternakan kambing Etawa cabai merah farm dalam modernisasi. Itulah video saya selama PPL berlangsung. Sekian dari saya dan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah mendukung saya dalam kegiatan PPL. Yang pertama, terima kasih kepada orang tua saya yang memberikan support sistem kepada saya. Yang kedua, terima kasih kepada Sivitas Akademika UI Sayyid Ali Rahmatullah Ilhapun, khususnya kepada dosen DPL saya yaitu Bapak Muhammad Faizul MPDI. Selanjutnya terima kasih juga kepada Bapak Jazakallahu Khair yang memberikan izin dan meluangkan waktunya untuk saya agar bisa melakukan PPL di lokasi cabai merah farm. Selanjutnya terima kasih juga kepada pihak-pihak yang terkait khususnya dalam berjalannya praktik pengalaman lapangan ini. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.